Filsadi ini, kami mengangkat tema kearifan lokal, yaitu nilai-nilai budaya, cara komunikasi, dan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan hingga sekarang. Kearifan lokal tidak hanya tampak dalam tradisi besar, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya melalui proses negosiasi di pasar tradisional. Karena itu, kami memilih Pasar Gembong sebagai lokasi penelitian. Pasar ini tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang penuh akan nilai-nilai budaya. Di sini, tawar-menawar menjadi kegiatan utama yang mencerminkan kesatuan berbahasa, musyawarah, serta hubungan saling menghargai antara penjual dan pembeli. Negosiasi di Pasar Gembong memperlihatkan bagaimana masyarakat menerapkan kearifan lokal dalam komunikasi sehari-hari, mulai dari bahasa, logat lokal, hingga proses mencapai kesepakatan bersama. Kami memilih pasar ini karena Pasar Gembong tumbuh dari masyarakat, memiliki aktivitas negosiasi yang kuat, dan menjadi contoh ideal untuk melihat bagaimana nilai budaya lokal tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Penasaran dengan hasil dari wawancara kami? Saat ini, kita akan melihat lebih lanjut mengenai bagian itu loh teman-teman. Gimana sih kesimpulannya? Langsung aja kita lanjut ke bagian hasil dari wawancara. Di tengah hiruk-pikuk Pasar Lok Gembong, Surabaya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam keseharian para pedagangnya. Dari hasil wawancara kami dengan 3 pedagang, penjual kacamata, dompet, dan aksesoris, terlihat bahwa aktivitas jual beli di pasar bukan sekedar transaksi ekonomi, melainkan perwujudan etika, kesabaran, dan kebijaksanaan sosial. Pak AM, seorang pedagang kacamata, menekankan pentingnya kesabaran dan kejujuran dalam berinteraksi dengan pembeli. Ia percaya bahwa ketenangan hati dan tutur kata yang lembut adalah kunci agar pembeli merasa nyaman. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang tercermin dalam cara beliau menjaga keadilan harga dan menghargai pendapat pembeli. Sementara itu, Pak AR, seorang pedagang dompet di Pasar Gembong, ia melihat negosiasi sebagai bentuk silaturahmi dan gotong royong. Bagi beliau, keuntungan bukan hanya soal materi, melainkan juga menjaga hubungan baik antar manusia. Ketika pembeli menawar terlalu rendah, ia tidak tersinggung, melainkan menjelaskan dengan sabar, karena baginya pasar tradisional bukan ruang persaingan, tetapi tempat membangun keakraban dan rasa kekeluargaan. Di sisi lain, Pak APA, seorang pedagang aksesoris yang menegaskan pentingnya komunikasi yang sopan dan adaptif. Ia menggunakan bahasa Indonesia saat berhadapan dengan pembeli dari luar daerah, atau mencampurkannya dengan bahasa Jawa agar suasana tetap akrab. Bagi beliau, penggunaan bahasa yang baik adalah bentuk penghormatan terhadap lawan bicara, cermin dari etika berbahasa yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Surabaya. Dari ketiga wawancara tersebut, tampak jelas bahwa nilai-nilai Pancasila, etika berbahasa, dan kearifan lokal masih tumbuh subur di pasar tradisional. Meski teknologi dan perdagangan digital semakin berkembang, para pedagang tetap mempertahankan cara-cara lama yang penuh makna, sabar dalam tawar-menawar, sopan dalam tutur kata, dan adil dalam menentukan harga. Pasar Gembong bukan sekadar tempat jual beli, melainkan ruang sosial yang merekatkan solidaritas antar warga. Inilah bukti nyata bahwa budaya lokal Indonesia tetap hidup di tengah modernisasi. Bekawan bukan yang benar. Yang ada ngomong jorok.